Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Katakan terima sukacita surga, karena Tuhanlah kekuatan dan penghiburan bagi kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
hanya Engkau yang kami percaya dalam hidup ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam sepanjang hidup ini. Biarlah Tuhan kami mengatakannya, bahwa selamanya kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, haleluya, haleluya. Doa hari ini, bangunkanlah, ya Tuhan, kehendak umat-Mu yang setia, supaya dengan menghasilkan buah pekerjaan yang banyak, mereka diberkati oleh Engkau sendiri sampai berkelimpahan, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 9 hingga 15. Kitab Roma pasal 10 ayat 9 hingga 15. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan di antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya, bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita menurut Injil Matius bab 5 ayat 1 hingga 12. Injil Matius bab 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Inilah Injil Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah. Kita dapat mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya
firman Tuhan pada pagi hari ini, memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada kita semua. Oleh itu saudara, saya mau mengajak kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan agar menguasai hati dan pikiran kami. Siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini melalui hamba Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, kuduskanlah hamba-Mu, lidah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kami, menghibur kami, menguatkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pada pagi hari ini tema kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, lepaskan bebanmu. Saudara dan saudari, saya percaya bahwa setiap kita di sini tidak terlepas daripada beban berat. Kita seringkali menghadapi satu pergumulan yang besar, yaitu beban berat yang mengikat, yang menguasai kehidupan kita. Dan ini akan menghalang kita untuk bertumbuh, menghalang kita untuk melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, pada pagi hari ini saya mau kita belajar bersama-sama. Saya percaya firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua pada hari ini. Mari kita lihat teks firman Tuhan yang diambil daripada Matius 11 ayat yang ke-28. Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saya ulangi sekali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, ada ramai orang Kristen pada hari ini mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Mereka telah berusaha sedaya upaya untuk bebas dari berbagai masalah yang menjadi beban besar dalam kehidupan mereka. Apakah beban berat yang sedang Anda pada pagi hari ini alami pada saat ini? Bagaimana kita, saudara dan saudari, melepaskan diri dari beban berat ini? Oleh itu saudara dan saudari, ada beberapa hal yang kita akan belajar bersama. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita dapat melepaskan beban berat dalam hidup kita. Yang pertama ialah datanglah kepada Yesus. Saudara dan saudari, ini cabaran firman Tuhan kepada kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara, Tuhan Yesus mengajak kita, memanggil kita supaya apa? Datang kepada Dia. Karena pada waktu Yesus berkata ini, Yesus tahu bahwa orang-orang yang datang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka mengalami berbagai-bagai cabaran atau beban dalam hidup mereka. Sebab itu Tuhan Yesus mau supaya semua orang mengetahui bahwa siapa yang mereka pergi, siapa orang yang mereka datang. Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku bukan orang lain." Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan inilah kita datang kepada Dia. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Saudara, setiap kita di sini yang berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Apakah beban berat kita itu penyakit, ekonomi, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, atau sebagainya?
Tetapi saudara dan saudari, pada pagi hari ini kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Oleh itu, yang kedua, saudara, apa yang kita lakukan adalah menyerahkan segala beban kita kepada Yesus. Serahkanlah bebanmu kepada Yesus. Ini adalah poin yang kedua. Saudara, apabila kita datang kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan segala perkara. Ada amin? Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan segala perkara. Itu sebabnya, saudara, Tuhan mau supaya Anda dan saya pada pagi hari ini, ya, kita datang kepada Dia dan menyerahkan segala beban kita. Kongsikan, nyatakan dari dalam hati kita di mana kita sedang mengalami pergumulan. Apa pergumulan saudara? Beritahulah kepada Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, jangan takut, jangan khawatir. Di dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada orang ramai, Dia mengingatkan mereka hal ini, jangan takut, jangan khawatir. Ya, di dalam Lukas 8 ayat 50, Tuhan Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saudara, Tuhan Yesus mau supaya pemimpin ini yang datang kepada Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan akan terjadi mujizat, yaitu kesembuhan. Ternyata bahwa anak pemimpin ini, Yairus ini, mengalami kesembuhan. Dan saya percaya setiap kita pada hari ini, apabila kita menyerahkan segala perkara kepada Tuhan Yesus, Dia mendengar doa kita, Dia mendengar seruan kita. Oleh itu saudara dan saudari, jangan meragui Tuhan. Yakinlah dan percayalah bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus sahaja segala sesuatu itu dapat dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga dan terakhir, apabila kita berseru kepada Tuhan, kita akan mengalami yaitu kesembuhan. Poin yang ketiga ini, Tuhan menyembuhkan saudara. Tuhan menyembuhkan Anda pada pagi hari ini. Dan saya mendorong kepada saudara dan saudari melalui petikan firman Tuhan ini, Mazmur 30 ayat 2 berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Saudara, pemazmur Daud mempunyai keyakinan yang kukuh terhadap Allah yang dia sembah, yang dia percaya. Sebab itu dia berseru kepada Tuhan, meminta tolong agar Tuhan melakukan sesuatu kepada dia. Dan saya percaya juga pada pagi hari ini, mungkin Anda sedang terlantar di hospital, mungkin Anda sedang mengalami berbagai penyakit, apapun masalah dalam hidup Anda yang menjadi beban, yang mengikat Anda dan membuatkan Anda tertekan, stres pada hari ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan datang. Tuhan mau menyembuhkan Anda. Markus 1 ayat 34 berkata, Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Saudara dan saudari dalam Kristus, bagaimana Anda pada saat ini? Adakah Anda bersedia untuk mengalami kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan daripada Tuhan Yesus? Oleh itu, bersukacitalah karena Tuhan membebaskan Anda. Karena Tuhan datang melakukan perkara yang ajaib, yang besar dalam hidup Anda. Tuhan membebaskan Anda dari segala belenggu, beban berat yang menguasai atau mengikat hidup Anda selama ini. Apabila Anda menyerahkan semua itu, saudara akan mengalami kebebasan. Anda mengalami suatu semangat yang baru di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah melakukan perkara yang ajaib dalam hidup Anda
saat ini. Oleh itu saudara dan saudari, saya mau mengakhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kunci mengalami kelepasan daripada belenggu beban berat, saudara hanya datang kepada Yesus. Saudara hanya serahkan segala perkaramu kepada Tuhan, dan saudara akan menerima kesembuhan yang total daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya bersyukur karena Tuhan itu baik kepada kita semua, dan Tuhan mau supaya kita berhenti daripada terus bergumul dengan masalah. Memang saudara, kita tidak lari daripada menghadapi berbagai masalah, tetapi kita punya pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh itu saudara dan saudara-saudari, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengalami mujizat kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami melepaskan segala beban yang ada dalam hidup kami. Apa yang mengikat kami selama ini, yang membuat kami sedih, membuatkan kami takut, khawatir. Dan saat ini Engkau datang berpagi hari ini melawat, menjamah setiap kami, dan kami mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, mari kita mendengar beberapa pengumuman gereja. Yang pertama ialah minggu ini adalah minggu misi. Oleh itu saya ingin mendorong kepada saudara dan saudari untuk menyokong pelayanan misi ini. Bagaimana cara kita menyokong pelayanan misi ini? Ialah dengan cara menyumbang keuangan kita kepada pelayanan ini. Yang seterusnya ialah pelayanan sel kanak-kanak secara talian. Kita mengucap syukur karena pelayanan sel kanak-kanak ini baru saja bermula pada minggu ini. Saya ingin mendorong dan mengingati kepada semua ibu bapa yang mempunyai anak yang berumur 4 hingga 12 tahun. Saya mendorong kepada Anda untuk membawa anak Anda mengikuti sel kanak-kanak ini yang diadakan pada minggu ini. Yang seterusnya dan terakhir ialah persekutuan doa dalam keluarga yang diadakan setiap hari Isnin. Ini melibatkan seluruh gereja, yaitu Sumur Hidup Kuala Penyu dan Saint Andrew Membakut. Saya mendorong kepada Anda supaya terlibat sama dalam doa. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang
diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersatu dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan.